Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para mahasiswa yang berbahagia, kita bisa melanjutkan kuliah kita setelah kemarin kita menempuh ujian tengah semester dasar. Pembahasan kita pada kali ini, sebagaimana tema yang ada di dalam silabus, adalah taqsimul ismi ila nakiratin wa ma'rifatin. Artinya, pembagian isim ditinjau dari segi nakirah dan ma'rifat. Jadi kemarin atau pada pertemuan pertama dulu itu, ketika kita masih bisa kuliah bertatap muka, secara garis besar sudah saya sampaikan tentang definisi isim. Kemudian isim kalau ditinjau dari segi penunjukannya terhadap jenis, maka ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Kalau ditinjau dari segi penunjukannya terhadap jumlah, maka ada mufrad, ada musanna atau tasniyah, dan jamak. Kemudian kalau ditinjau dari segi penunjukannya terhadap arti umum atau khusus, muayyan atau khas, maka isim itu dibagi menjadi nakirah dan ma'rifat. Nah, sekarang isim nakirah itu apa? Di dalam definisi disebutkan kullu ismin sa'iin fi jinsihi la yahtassu bihi wahidun duna akhari wa takribuhu. Definisi yang paling mudah yaitu kullu ma sholaha dukhulul alifi wal lami alaihi. Di isim nakirah adalah isim yang mencakup dalam jenis-jenisnya. Tidak khusus penunjukan isim itu untuk satu saja, bukan yang lain. Jadi kalau disebutkan rajulun umpamanya saja, maka ini adalah isim yang menunjukkan arti yang syai', yang mencakup segala orang laki-laki, tidak tertentu dari laki-laki satu atau khusus bukan yang lain, tidak. Jadi semua laki-laki itu tercakup dalam kata rajulun ini. Ini isim nakirah. Dalam definisi yang sederhana, bahwa isim nakirah itu adalah kullu ma sholaha
semua isim yang patut dimasuki atau dimasuki alif dan lam. Artinya alif dan lam itu al. Patut saja. Jadi bukan artinya belum ada alnya, tapi seandainya kata itu diberi al, itu bisa. Dan al itu yang disebut dengan al ta'rif. Al yang bisa merubah isim nakirah menjadi isim makrifat. Nanti tanda-tandanya ada itu ya. Jadi rajulun ini adalah isim nakirah karena rajulun ini patut seandainya diberi al menjadi al rajulun. Nah, al inilah yang disebut al takrif itu, karena al ini bisa merubah asalnya isim nakirah menjadi isim makrifat. Itu definisi yang sederhana untuk isim nakirah. Jadi saya ulangi lagi bahwa isim nakirah adalah semua isim yang mencakup meliputi segala jenisnya, tidak tertentu untuk satu jenis atau satu orang, bukan yang lain itu tidak, tapi semua tercakup dalam isim itu. Tercakup dalam arti kan bahwa kalau disebutkan gulamun ya, itu ya semua gulam, tidak hanya gulam tertentu. Atau definisi yang mudah yang mendekati, jadi semua isim yang di situ patut seandainya dimasuki al, patut saja, berarti belum ada al, tapi kalian sebab ada yang isim yang tidak patut diberi al, umpamanya zaidun. Zaidun ini bisa diberi al tapi tidak mempengaruhi, jadi tidak menjadikan makrifatnya Zaid ya, sebab Zaid itu sudah isim ma'rifat. Nah, jadi kalau di dalam Andom Alfiyah itu dulu ada yang nakiratun qabilu al mu'assirah. Nakiratun, isim nakirah adalah isim yang menerima al, mu'assirah yang berpengaruh. Maksudnya berpengaruh apa? Di situ al berpengaruh atau menjadikan isim nakirah itu menjadi makrifat. Jadi umpamanya ya rajulun imro'atun, maka kata rajulun itu bisa secara mutlak mencakup semua rajul, orang laki-laki yang balik dari Bani Adam ini. Pokoknya laki-laki yang balik itu ya sudah tercakup di situ, tercakup dalam kata-kata rajul. Imrotun ini juga sah secara mutlak menuju kepada setiap perempuan yang sudah balik dari anak Adam ini. Di
ar-rajulu rajulun, seandainya itulah diberi al itu bisa menjadi ar-rajulu, kemudian mar'atun menjadi al-mar'atun, itu nakirah. Sekarang ma'rifat. Wal ma'rifatu ya al-lafdul ladzi yadullu ala muayyanin. Ma'rifat adalah lafal, bahasa Indonesia kata yang menunjukkan ya dulu ala muayyanin, atas sesuatu yang sudah tertentu, ya, sudah tertentu. Kalau nakirah itu tadi menunjukkan umum, tidak mencakup segala jenis, tidak tertentu pada jenis, bukan yang lain itu tidak. Tapi kalau ma'rifat itu lafal yang menunjukkan pada makna arti tertentu. Nah, isim ma'rifat itu wa aksamuha khamsatun. Isim ma'rifat itu ada 5, ya, ada 5 jenis, 5 ya. Pertama adalah al-ismu dhamir, isim dhamir. Dalam bahasa Indonesia, isim dhamir itu adalah kata ganti, ganti. Ada yang menunjukkan kata ganti itu mutakalim, seperti ana, ana, mukhotob anta, yang goib mukhotob itu orang kedua, kamu bahasa Indonesianya. Kalau anak saya, orang pertama. Au goib orang ketiga, seperti huwa. Di dhamir di sini ada yang menunjukkan arti orang pertama yang disebut mutakalim, kemudian mukhotob dan goib. Kemudian dari yang 3 itu dijabarkan lagi, namanya mukhotob orang kedua itu berapa. Kalau 2 ya anta menjadi antuma, kalau laki-laki banyak menjadi antum, kamu semuanya. Kemudian yang goib yang menunjukkan arti orang ketiga, kalau 1 huwa, kalau 2 huma, kalau banyak laki-laki hum, kalau banyak perempuan hunna. Itu pertama. Jadi ana itu kan menunjukkan arti tertentu, saya, ya, muayyan. Jadi ana itu lafal yang menunjukkan arti muayyan tertentu, saya, ya tidak yang lain. Anta, kamu, berarti kan yang tidak yang lain. Kemudian huwa, dia, nah, mereka, ya, kan tertentu mereka saja, ya. Jadi karena penunjukannya di situ berada hal yang muayyan, maka dhamir itu termasuk daripada bagian isim ma'rifah. Dipahami, ya. Kemudian tadi sudah saya sampaikan, kalau yang menunjukkan orang pertama ana, kalau mutakalim ma'al ghair atau mu'adzim nafsah, ya. Mutakalim ma'al ghair itu diartikan menjadi kami atau kita. Mu'adzim nafsah itu artinya untuk mengagungkan diri. Nah, berarti, ya, menggunakan nahnu. Jadi saya sampaikan orang kedua pun demikian, ada menunjukkan orang kedua tunggal, anta, tunggal orang kedua tunggal putri, anti. Kemudian orang kedua laki-laki banyak disebut
mukhatabin, artinya antum, kamu semuanya. Antunna menunjukkan jamak muannas, jamak yang menunjukkan arti perempuan, banyak kamu perempuan. Yang gaib pun demikian, gua ya, kalau orang ketiga terdiri dari dua, huma banyak, hum dan sebagainya. Kemudian yang kedua, dari pembagian isim ma'rifat adalah isim alam. Isim alam itu namanya mudahnya saja, alam itu nama. Nama, apakah itu nama orang atau nama kota? Jadi isim yang menunjukkan pada makna tertentu tanpa ada dibutuhkan korena, alasan. Jadi kalau Muhammad itu ya tidak ada korena apa, alasan apa, ya bang Muhammad itu tertentu. Muhammad, Zainab, Zainab itu, Makkah itu kan alam ya, nama kota. Kudus kan tertentu, Kudus berarti kan tertentu, bukan Jepara, bukan padi. Kemudian Malaysia, berarti kan itu menunjukkan nama tertentu, negara tertentu, Malaysia. Berarti kalau sudah disebut Malaysia begitu, bukan yang lain. Nah, itu yang kedua. Di SIM yang menunjukkan pada arti makna tertentu, muayyan. Muayyan itu apakah tadi nama orang atau nama kota, atau yang pertama tadi adalah dhamir ya, dhamir. Jadi pahami dah. Jadi kalau kita menjumpai nama orang sapa wae, namanya nama Jawa itu namanya Joko. Itu bukan Joko-Joko itu karena sudah menjadi nama orang, menjadi tertentu. Berarti kalau itu Joko ya bukan apa? Bukan yang sebutan-sebutan itu, ya Joko. Ya. Kemudian umpamanya ya sekarang itu kan Joe Biden itu, nah, udah tertentu, bukan apa itu namanya yang lain. Kemudian yang ketiga, termasuk pembagian isim ma'rifat adalah isim mubham. Mubham itu artinya kan masih samar. Mengapa disebut masih samar? Karena isim itu akan menjadi tertentu penunjukannya terhadap arti tertentu ketika dirangkai dengan kata yang lain. Jadi umpamanya isim mubham itu ada isim isyarah dan ada isim mausul isyarah. Jadi isim yang menunjukkan arti tertentu dengan wasithah, perantara isyarah, baik hissiyah secara indrawi maupun maknawiyah non indrawi, seperti hada, hada. Ya. Jadi di situ menunjukkan arti tertentu dengan wasithah, dengan perantaraan secara hissiyah itu indra. Hada berarti kan kalau sudah tunjuk hada ini, berarti ya tidak yang lain. Hadihi ya, untuk mufrad muannasah. Kalau hada mudzakkar mufrad,
Hadzani, ini, tapi ini itu dua, hadzani atau hadzaini itu untuk musanna mudzakkar. Atau maknawi ya, artinya dengan tidak isyarat, tapi ketika disebutkan hadza, ya itu ya memang itu, ya, sudah jelas. Kemudian isim mubham yang kedua termasuk isim mubham adalah isim mausul. Jadi isim asyarah itu isim yang menunjukkan apa itu namanya, arti muayyan tapi dengan wasithah hissiyah atau maknawiyah. Yang kedua isim mausul. Isim mausul itu kalau dalam bahasa Indonesia disebut kata sambung. Kata sambung, ya. Jadi isim mausul itu adalah isim yang menunjukkan arti tertentu, tapi penunjukannya terhadap arti tertentu itu ada wasithah, perantaraan jumlah atau sibul jumlah yang disebutkan setelahnya, yang disebut dengan selah. Ya. Di isim mausul umpamanya al-ustadzu alladzi yakumu waladu. Al-ustad yang berdiri, waladuhu anaknya, ustad yang anaknya berdiri itu loh. Jadi al-ustadzul ladzi yakumu waladuhu. Ini kalau kebetulan jumlah fi'liyah. Jadi alladzi di sini itu isim mausul. Nah, menunjukkannya arti tertentu itu ketika ada wasithah. Wasithahnya apa? Yaitu adanya jumlah setelah isim mausul itu. Yakumu waladu ini adalah fi'il dan fa'il. Pertemuan kemarin itu jumlah fi'liyah adalah jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il, atau jumlah yang dimulai dengan fi'il, ya, jumlah fi'liyah. Yakumu waladuhu, berdiri, waladuhu anaknya ustad. Ya. Nah, isim mausul ini menjadi termasuk isim ma'rifat kira ada jumlah wasithah ini. Jadi kalau alladzi saja itu ya tidak menunjukkan arti tertentu. Misal orang berbicara alladzi yang artinya yang apa? Jadi alladzi artinya yang, alladzina. Jadi menjadi menentukan alladzi ustad yang kan tertentu kan, anaknya berdiri berarti bukan ustadz yang lain. Nah, yang menunjukkan menjadi alladzi ini punya arti tertentu adalah adanya jumlah yang jatuh sesudah alladzi yang disebut dengan selah. Jadi bisa dicatat bahwa selah adalah jumlah. Kalau berbicara dengan jumlah itu ya ada kalanya jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Jadi selah adalah jumlah yang jatuh sesudah isim mausul, ya, atau sibul jumlah atau sibul jumlah yang jatuh sesudah isim mausul. Nih,
Nah, ini kan jumlah fi'liyah. Kalau kita balik menjadi al-ustadu waladuhu qaimun. Ustad waladuhu ini mubtada, ini khabar. Jadi al-ustad, maaf, al-ustadul ladzi waladuhu qaimun. Ustad yang anaknya berdiri. Jadi waladuhu qaimun ini jumlah ismiyah, waladuhu mubtada, qaimun khabar. Di selah adalah isim yang jatuh sesudah isim mausul. Selah adalah jumlah yang jatuh sesudah isim mausul. Apakah itu jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Jadi isim mausul itu menjadi termasuk isim ma'rifat ketika ada wasitohnya, yaitu disebutkan jumlah sesudahnya yang disebut dengan selah. Nah, di dalam selah itu sendiri harus ada dhamir yang kembali kepada isim mausul. Ya. Al-ustadu waladuhu qaimun. Jadi al-ustadul ladzi yaqumu waladuhu. Jadi cara Jawa kan ustad itu utawi pak guru. Iku alladzi wong ustad yakumu kang berdiri sapa waladuhu anake lagi. Lagi yang di dhamir yang kembali kepada isim mausul. Ini pun demikian. Waladu kok ini kembali isim mausul. Itu begitu. Lah isim mausul itu ada bermacam. Seperti al-ladzi itu ketika yang disambung, kata sambung tadi loh, itu adalah mufrad mudzakkar. Mufrad dan menunjukkan mudzakkar. Al-ladzi. Tapi kalau di sini umpamanya al ustadzatu guru, karena ini mu'annas, maka di sini kata sambungnya menggunakan harus alati. 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 Aladzani. Kalau yang disambung itu dua menunjukkan laki-laki, namanya at-talibanil ladzani. At-talibanil ladzani yajlisani amamal fasli ismuhuma Zaidun wa Umaru. Nah, itu at-talibanil ladzani. Kemudian alladzina kalau menunjukkan arti banyak, kata sambungnya menggunakan alladzina. Namanya at-tulab, tulab itu kan jamak, alladzina. Alladzina. Kalau perempuan banyak allai atau allati. Allai atau allati jamak inas. Di isim mausul termasuk daripada pembagian isim ma'rifat ketika isim mausul itu ada wasitohnya, yaitu jumlah yang jatuh sesudahnya atau sudah isim mausul itu, atau sibhul jumlah. Namanya al-ustadzul ladzi fi
jaybihi qalamun. Fi jaybihi qalamun. Jadi di situ apa itu namanya? Setelah alladzi itu ada fi jaybihi qalamun. Ini diwadahi dengan huruf jar, selahnya itu jumlah ismiyah yang di situ kabarnya berupa sibhul jumlah. Kemarin itu kan ada tau ya, khobar itu yang saya tanyakan di UTS itu ya, saya sebutkan macam-macam khobar dengan contoh. Maka jawabannya ya khobar mufrad, khobar jumlah, dan khobar sibhul jumlah dengan contohnya masing-masing. Masih ingat itu? Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, termasuk pembagian isim ma'rifat adalah al-ismul ladzi fihil alif wal lam, yaitu isim yang di situ sudah ada alif dan alnya. Jadi kalau di situ sudah isim itu sudah ada alnya, umpamanya al-baitu, menunjukkan al-baitu itu rumah tertentu kalau sudah ada alnya. Tapi kalau baitun ini nakiro, sebenarnya apa? Di sini baitun itu patut seandainya diberi al itu bisa al-baitu. Nah, ketika baitun ini diberi al, maka menjadi al-baitu. Al-baitu ini menjadi makrifat. Inilah tadi yang disebutkan al-mu'assirah, al yang memberikan dampak ya, terhadap isim itu yang asalnya nakirah menjadi makrifat. Jadi sudah ada alnya. Al-baitu, al-qalamu ya, al-qalam ya, semua isim yang ada alnya itu termasuk isim ma'rifatnya. Apa? Isim itu penunjukannya sudah tertentu, bukan yang masih umum lagi. Al-baitu, paham ya? Kemudian yang kelima, ma udhifa ila wahidin min hadhil arba'ah. Ma isim yang disandarkan kepada salah satu dari empat ini. Ini kan ada empat. Ini ada empat. Jadi isim yang disandarkan kepada salah satu dari empat yang telah disebutkan itu. Ada kalanya disandarkan kepada dhamir, ada kalanya disandarkan kepada isim alam, isim mubham, isim yang ada alnya. Contohnya begini, kita hapus. Kitabun, kitabun ini nakiro. Kitabun umum ya, kitab tidak menunjukkan kitab tertentu, jadi kitab. Tetapi ketika disandarkan kepada dhamir, kitabuhu, kitabnya, kitabnya, nya itu nyanya siapa? Hu itu menunjukkan kata ganti orang ketiga yang tunggal, tabuhu, menunjukkan kitabnya. Berarti yang asalnya kitabun itu nakiro ya,
kemudian disandarkan kepada isim dhamir yaitu hu, maka kitabun ini akhirnya menjadi isim ma'rifat. Jadi pahami? Mudah. Kitabuhu. Kalau dua ya kitabuha, kitabuhuma. Kalau banyak ya kitabuhum, kitab mereka. Kitab mereka itu berarti kan kitab itu tertentu bagi mereka, bukan yang lain. Kitabuhum. Yang menunjukkan orang kedua, ka, kitabuka, kitabukum, kitabuki. Yang menunjukkan orang pertama, saya. Jadi kitabun menjadi kitabi, kitab saya. Berarti bukan kitab orang lain. Ya. Tuh. Kemudian yang kedua, disandarkan dengan salah satu tadi yang empat tadi. Ya. Sama-sama contoh kitab. Isim alam tadi apa sih? Kan ini menunjukkan nama atau nama orang atau nama kota. Dua namanya kitabun, terus disandarkan kepada nama orang menjadi kitabu Zaidin. Kitabu Zaidin. Biasanya kitab itu punya arti umum. Tapi ketika sudah disandarkan kepada isim alam Zaid, berarti kitab itu menjadi muayyan, punya makna tertentu. Kitab Zaid berarti sudah tidak umum lagi, tapi itu sudah kitab milik Zaid. Kitab milik Zaid. Nah, bisa dipahami. Namanya yang nama kota namanya Tamur atau Tumur Al-Madinah. Tumur itu artinya kurma. Tamarun tumurun, kurma. Kalau tumurun itu kan kurma. Mungkin kurma secara umum, mungkin kurma India, mungkin kurma Pakistan, mungkin kurma Malaysia. Tapi ketika Al-Madinah, Tumur itu disandarkan kepada Al-Madinah, nama kota, Tumurul Madinah, maka menjadi muayyan tertentu. Tamar Madinah. Berarti tidak Tamar Pakistan, tidak Tamar India, tidak Tamar Malaysia. Namanya di kelas ya, kamu mengatakan menjumpai sebuah buku umpamanya, ada kitabun liman, kitabun umum, liman bagi siapa. Kemudian ada kawan yang mengatakan kitabu Suwanto, namanya Suwanto, kitabu Suwanto. Berarti kitab itu adalah kitab menjadi tertentu, yang asalnya tadi ditanyakan kitab secara umum, liman milik siapa. Yang disebutkan kitabu Suwanto, berarti kan menjadi tertentu, bukan kitab milik orang lain. Kemudian yang ditujukan kepada isim mubham. Di isim mubham itu kan harus isim menunjukkan arti tertentu dengan wasithah hissiyah. Umpamanya gulam. Kemudian
hadzal rajul, hadzal rajul, orang laki-laki itu, orang laki-laki itu. Ada wasithah hissiyah hadza. Lahul am ini kan umum, ya, umum. Ketika disandarkan kepada isim isyarah hadza, maka gulamu hadzal rajuli itu adalah gulam milik seorang rajul. Berarti bukan gulam milik orang yang lain, tapi gulam milik seorang rajul itu. Kan artinya kan gulam ini yang asalnya umum menjadi memiliki arti muayyan. Ya. Gulamul ladzi zarona amsi, gulamul ladzi zarona amsi. Gulam seseorang yang kami kunjungi kemarin. Zarona amsi. Di sini isim mausul. Alladzi. Kemudian yang disandarkan pada yang al, namanya gulamul ustad. Gulam itu umum, tapi ketika disandarkan kepada al ustad, ustad ini makrifat sebab ada alnya, maka gulam di situ mempunyai arti muayyan. Gulamul ustad, gulamnya ustad. Jadi itu pembagian isim kalau ditinjau dari segi penunjukannya terhadap arti muayyan tertentu atau mukhtas atau muayyan tertentu atau yang satu umum, ya, syai', ya. Nah, kalau isim itu kalau ditandakan isim nakirah, sandarkan kepada isim makrifat menjadi makrifat. Tapi kalau sama-sama disandarkan pada isim nakirah gimana? Umpamanya kolamu gulamin, kolamu gulamin. Nah, ini tidak menjadikan kolam ini makrifat, sebab yang disandari ini sama-sama isim nakirah, dia tetap nakirah. Maka di sini tidak mempunyai arti muayyan, tapi mempunyai arti mukhtas. Jadi masih umum. Gulamu, kolamu gulamin, kolam gulam, kolamnya gulam. Yang gulam siapa saja, tidak gulam tertentu. Nah, nakirah itu nanti ketika kita membahas tentang munada, ya, panggilan, di sana itu ada munada yang dipanggil itu ada kalanya umum, tapi jelas yang dituju. Ada yang dipanggil itu umum, tidak jelas yang dituju. Maka nanti ada i'rabnya sendiri yang disebut munada mufrad alam, artinya munada yang menunjukkan tunggal dan nama itu mabni. Namanya ya Zaidu, ya Muhammadu. Mufrad. Oh, bukan mufrad alam, nakirah. Ya, nakirah maksudnya ya rojulu,
ya rojul, maaf tadi ya rojulu, artinya menunjuk yang dituju itu adalah rojul umum, tapi jelas yang dituju. Tapi ada yang menunjukkan arti umum yang dipanggil itu, tapi tidak jelas yang dituju, maka di situ dibaca nasab lain lagi. Umpamanya orang buta, ya, mengatakan ya rojulan khud biyadi, hei orang laki-laki, ya rojulan, di situ laki-laki siapa saja, tidak jelas yang dituju. Khud biyadi, peganglah tanganku. Nah, tidak jelas. Itu nanti kalau pembicaraan dalam munada itu ada pembahasan tentang nakiroh maksudah maupun nakiroh ghairu maksudah. Jadi saya kira penjelasan tentang pembagian isim menjadi nakiroh dan makrifat ini sudah cukup, ya. Dia ini ingat-ingat, nakiratu kullu ismin syai'in min jinsihi, makrifat lafzul ladzi yadullu ala muayyan. Isim adalah lafal yang menunjukkan arti muayyan tertentu. Pembagian isim makrifat ada 5: dhamir, isim alam, isim mubham, ada 2. Mubham itu isim syarat dan isim mausul. Isim yang ada alnya dan isim-isim yang disandarkan. Sandarkan itu namanya idhofah. Ya, idhofah. Jadi idhofah itu adalah tarkib yang terdiri dari 2 kata isim yang depan disandarkan kepada yang belakang. Kitabu Zaidin, kitabu disandarkan kepada Zaidin. Yang dinamakan ini nama depan namanya mudhof yang disandarkan, Zaidin namakan mudhof ilaih yang disandari. Maka ketika ada idhofah itu, mudhofnya itu bisa bermacam-macam i'rabnya. Mungkin bicara rafa, nasab, jer, nasab dan jer, rafa, nasab dan jer. Ya, misalnya kita di Zaidin tinggal sini. Tapi untuk mudhof ilaihnya itu mesti dibaca jer. Ya tinggal jernya itu isim apa. Kalau mufrad jernya dengan kasroh. Ya. Kalau jamak mudzakkar salim jernya dengan ya. Kalau jamak muannats salim jernya dengan kasroh. Kalau musanna jernya itu dengan ya. Nah tinggal apa itu namanya, isim yang jatuh sesudah mudhof atau mudhof ilaihnya itu terdiri dari isim apa, sehingga i'rabnya itu dibaca jer, tinggal melihat ya itu isim apa. Tapi aturan dalam definisi bahwa mudhof ilaih itu mesti dibaca jer, ya mesti dibaca jer. Ya, cukup sekian saya akhiri. Ya, kembali lagi untuk memperdalam atau memperkaya dari apa itu namanya, penguasaan kita terhadap teks-teks bahasa Arab, ya, atau menulis bahasa Arab, lagi-lagi barangkali sampai muhadasahnya, maka diperlukan ketekunan, pembiasaan membaca, pembiasaan melihat teks-teks Arab. Sehingga dengan pembiasaan itu, saudara sering menjumpai kata-kata itu, saudara akan menjadi terbiasa. Ya, kalau sudah menjadi terbiasa melihat teks-teks Arab itu, saudara membaca teks Arab itu ya sudah tidak lagi
membahas ini mubtada dan khobar ya sudah otomatis. Ini mubtada mesti baca rafa, khobar mesti rafa dan sebagainya, itu sudah otomatis itu. Ya. Karena itu belajarlah ya secara tekun, biasakanlah untuk melihat dan membaca teks bahasa Arab. Dengan demikian saudara akan menjadi terbiasa dan mahir dalam penguasaan bahasa Arab. Terima kasih, saya sampaikan di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.